Halo semua, kembali lagi bersama saya di Ahmad Sukarizu. Nah, udah jarang kan ya ngelihat saya rekaman kayak gini? Ya, kemarin kita baru saja menamatkan Call of Duty Modern Warfare yang pertama. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak bermain game terlebih dahulu, melainkan kita akan membahas sebuah penyakit yang bernama lupus erythematosus systemic. Nah, penyakit apa sih ini? Nah, sebenarnya lupus ini merupakan penyakit inflamasi sistemik yang autoimun. Bahasa awamnya penyakit ini penyakit autoimun pada sistem tubuh yang disertai radang. Penyakit ini bersifat non-organik spesifik, yang berarti bisa saja menyerang bagian tubuh mana saja, lebih tepatnya organ tubuh mana saja ya. Misal kulit, sendi, sistem saraf, ginjal, paru, jantung, sel darah, dan sebagainya. Apa sih yang menyebabkan lupus itu? Dari sumber bacaan yang saya cari, penyebab lupus sendiri itu masih belum diketahui secara jelasnya. Tapi ini merupakan tapi ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu mungkin ada genetik, lingkungan, hormonal, dan neuroendocrine system. Nah, yang genetik ini apa sih? Ya, genetik ini karena interaksi banyak gen, riwayat keluarga juga berpengaruh. Lalu ada hormonal. Nah, perempuan usia produktif itu lebih sering terkena penyakit ini ya, dikarenakan hormon estrogen dan prolaktin. Selanjutnya, lingkungan. Nah, di lingkungan ini bisa banyak sekali hal yang menyebabkannya. Ada stres psikologis, paparan sinar UV atau sinar matahari pada siang hari, polusi, asap rokok, infeksi, obat-obatan, dan zat kimia. Nah, lalu ini informasi yang selanjutnya ini mungkin akan sedikit ribet dan mungkin hanya untuk pengetahuan saja, soalnya bersifat kedokteran sekali ya. Jadi kita akan membahas mengenai patogenesisnya. Dari patogenesis dari penyakit lupus erythematosus systemic ini, dia kompleks, multi-step, dan melibatkan faktor genetik, hormonal, sistem imun disfungsi, dan rangsangan lingkungan. Nah, pertama ada 3 tahap nih. Yang pertama ada preklinikal, klinikal, dan comorbids. Nah, pada preklinikal akan terbentuk antibodies general yang tidak yang sedikit yang kurang spesifik ya. Lalu pada fase klinikal ini terjadi inflamasi dan mulai mempengaruhi organ ya. Ini fase klinikal yang pertama itu mulai mengenai organ-organ ya. Lalu yang keduanya, lalu pada klinikal yang selanjutnya itu mulai mengenai organ-organ yang lainnya sehingga menyebabkan damage. Nah, fase komorbiditasnya itu ada infeksi, atherosclerosis, dan malignans. Oke, baik itu saja. Mungkin kalau misalnya kurang ngerti nggak apa-apa karena ini bahasannya udah terlalu ilmiah. Jadi gejalanya apa sih? Jadi kita tahu penyakitnya tapi nggak tahu gejalanya itu kan buat apa. Nah, inilah gejalanya. Gejalanya itu dapat muncul di berbagai sistem organ, dari yang muskuloskeletal atau anggota gerak, mukokutan atau kulit, bisa juga kulit dalam kayak misalnya di rongga mulut ya. Lalu juga bisa mengenai ginjal, bisa mengenai sel-sel darah, bisa mengenai sistem saraf, dan bisa mengenai jantung dan paru. Nah, tapi untuk catatan, gejala yang pertama muncul itu dapat berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang mungkin terkena anggota geraknya dulu, kulitnya dulu, ginjalnya dulu, atau sel-sel darah dulu, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi tapi organ yang keterlibatan yang terbanyak itu misalnya pada daerah muskuloskeletal itu biasanya terjadi nyeri sendi, peradangan sendi. Lalu pada bagian muka okutan itu terdapat ruam pada pipi, sensitivitas terhadap sinar matahari, ulkus oral atau yang bisa disebut sariawan. Nah, pada ginjal itu biasa terjadi bengkak seluruh tubuh, terus buang air kecilnya keruh, berbusa atau ada kemerahan darah gitu. Lalu juga terdapat gangguan fungsi ginjal. Lalu pada hematologinya itu biasanya terdapat anemia, leukopenia, sama trombositopenia. Nah, ini adalah contoh keterlibatan mukokutan ya, yaitu ada ruam kupu-kupu, sariawan pada langit-langit mulut, dan ruam diskoid. Nah, pola hidup untuk pasien lupus erythematosus ini yaitu adalah tetap aktif dan kurangi tirah baring berlebihan.
latihan secara berkesinambungan dengan tujuan adalah mengurangi gejala kelelahan, gangguan tidur, dan resiko penyakit jantung. Contohnya apa saja? Yaitu berenang, jalan kaki, bersepeda, dan aerobik low impact. Nah, untuk makanannya sendiri yaitu mengkonsumsi nutrisi imbang dengan kandungan seperti kalori, protein, lemak tak jenuh, serat, dan mikronutrien seperti vitamin. Namun untuk pasien dengan berat badan berlebih dan memiliki risiko penyakit jantung, maka pasien ini diberikan pengurangan jumlah kalori sesuai dengan aturan. Oke, tadi ada yang kelewat ya. Untuk pengobatannya sendiri itu disesuaikan dengan gejala yang muncul terlebih dahulu. Semisal yang munculnya ternyata muskuloskeletal terlebih dahulu, maka bagian situ yang akan segera diobati terlebih dahulu, ya pun diserahkan oleh masing-masing dokternya ya. Oke, baik. Oke, itu saja, sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan. Oh ya, untuk dari sumber bacaan yang saya dapatkan, tentu saja ini bukan asal ngarang saja, tapi ini saya dapatkan dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia tentang mengenal lupus erythematosus systemic yang ditulis oleh Dr. Sumaryono, spesialis penyakit dalam dan dari Divisi Reumatologi Departemen Penyakit Dalam FKUI RSCM. Oke, baik, itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.